Kembali istiyorlar. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Diceritakan pada tahun 2006, perang saudara mendatangkan malapetaka di Republik Demokratik Kongo karena perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung antara beberapa perusahaan pertambangan multinasional yang ingin membuktikan dominasi mereka atas industri lokal. Hingga pada suatu hari, Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Alam mengumumkan pembatalan dan negosiasi ulang kontrak dengan semua perusahaan pertambangan asing. Dalam keadaan seperti itu, seorang tentara bayaran bernama Jim kemudian ditempatkan di negara tersebut dengan kedok memberikan keamanan pada proyek-proyek lokal. Dan saat dia berada di lokasi landasan pesawat pada suatu malam, kekasih Jim bernama Annie yang bekerja sebagai dokter di sebuah LSM terlihat menolak ajakan rekan kerjanya bernama Felix yang menawarkan untuk mengantarkannya pulang karena dia memutuskan untuk menunggu Jim. Yang mana dari sini sebuah operasi militer berkedok keamanan yang dijalankan Jim bersama timnya pun akhirnya kini mulai terbongkar. Yang ternyata keberadaan mereka tak lain adalah untuk menjalankan misi pengeksekusian kepada seorang menteri. Tim penembak yang terdiri dari Red, Bryson dan juga Jim ditugaskan berperan dalam posisinya masing-masing oleh pemimpin mereka bernama Terence. Dia juga memberitahu mereka bahwa supervisor mereka yang tak lain ternyata adalah Felix akan menjadi orang yang memutuskan siapa di antara mereka yang akan berperan sebagai pengeksekusi. Jim segera mengambil posisi yang ditentukan pada sebuah kamar hotel sambil mempersiapkan senapang snipernya. Hingga beberapa saat kemudian, Felix menghubunginya untuk memberitahu bahwa dia telah dipilih untuk menjadi seorang eksekutor. Menyadari bahwa dia akan segera meninggalkan negara itu, Jim meminta Felix untuk mengawasi Annie selama dia tidak ada. Dalam operasi resmi yang sedang berlangsung itu pun, Jim dengan mudah melepaskan tembakannya hingga berhasil membuat menteri itu pun meninggal seketika. Atas kejadian itu pun negara ini akhirnya menghadapi sebuah konsekuensi tragedi yang begitu hebat, mulai dari bentuk kerusuhan hingga kehancuran yang meluas di mana-mana. Dan 8 tahun kemudian, Jim kemudian kembali lagi ke negara Kongo. Namun kali ini dia hanya berprofesi sebagai pekerja bantuan kemanusiaan. Bersama rekannya yang bernama Yugen, mereka mendapat tugas untuk membangun sebuah sumur. Saat mereka sedang bekerja, sekelompok geng tiba-tiba datang ke desa untuk mencari Jim. Dan saat mereka menemukannya, Jim mencoba memberitahu mereka bahwa dia tidak bermaksud jahat dan hanya bermaksud untuk memberi desa itu air bersih. Namun yang ada dia malah tetap diserang. Jim pun terpaksa melawan orang-orang itu dengan kembali menampilkan keahliannya sebagai mantan seorang pasukan khusus. Nampak, Eugene juga membantu Jim yang sempat lengah dengan menembak salah satu seorang geng yang ingin menyerang Jim. Sambil berterima kasih, Jim pun kemudian berkata bahwa mereka harus menghentikan pekerjaannya demi keselamatan semua orang di organisasi. Kembali ke kamar hotelnya di Kinshasa, Jim kemudian dihantui oleh ingatannya tentang malam tragedi pada misi yang dilakukannya dulu. Dan kini segera memutuskan untuk dengan cepat meninggalkan negara tersebut dengan berencana kembali ke London. Sesampainya kembali ke London, dia tiba di kediamannya dan membaca semua catatannya tentang waktu yang dihabiskan di Kongo bertahun-tahun yang lalu. Dia kemudian bertemu mantan rekannya yang tak lain adalah Terence, yang kini telah menjadi bos besar. Jim memberitahukan tentang serangan yang dia hadapi baru-baru ini. Terence memberitahunya bahwa selain tim mereka, hanya klien yang mempekerjakan mereka yang mengetahui operasi tersebut, yang mungkin melibatkan politisi dan beberapa perusahaan pertambangan. Dia menambahkan bahwa Felix adalah satu-satunya yang berhubungan dengan klien dan menyarankan bahwa jika Jim berpikir serangan ini ada hubungannya dengan misi mereka dulu, Jim sebaiknya melacaknya untuk mengetahui secara pasti. Namun dia mengatakan bahwa Felix mungkin berada di Barcelona dan memintanya untuk segera juga menghubungi Red dan juga Bryson untuk memperingatkan mereka kalau anggota tim lainnya juga akan mendapat serangan berikutnya.
Namun ketika Jim meninggalkan gedung, dia menyadari tentang kemungkinan seorang mata-mata yang kini sedang mengawasinya secara ketat oleh kelompok tak dikenal. Merasa diikuti, Jim kemudian secara diam-diam berhasil menemukan jalan ke sebuah bar untuk bertemu dengan seorang teman lamanya bernama Stanley. Memberitahu dia tentang serangan itu dengan mengatakan bahwa seseorang kemungkinan telah memerintahkan serangan itu dengan mengharapkan sebuah bukti tentang kematiannya. Dia juga mengatakan bahwa dia perlu mengetahui siapa dalang di balik serangan itu sebelum mereka melakukan upaya lain untuk melawannya. Dan saat asik ngobrol, mereka tiba-tiba diganggu oleh seorang pemabuk. Jim yang emosian kemudian malah terlibat perkelahian dengan pemabuk itu. Sebelum Stanley dengan cepat mengeluarkannya dari sana, hanya untuk menyadari bahwa temannya tersebut yang kini tiba-tiba mengalami rasa pusing yang begitu parah. Dia segera memeriksanya dan kemudian mendapat diagnosa bahwa ternyata Jim saat ini telah mengalami trauma kepala kumulatif akibat sindrom pasca gagal otak. Mengingat tidak ada pengobatan khusus yang tersedia, dokter pun menyarankan Jim untuk menjauhi situasi stres apapun untuk menghindari memperburuk kondisinya. Terlepas dari diagnosanya, Jim bersikeras bahwa dia harus bertemu dengan Felix di Barcelona dan meyakinkan Stanley yang enggan untuk membantunya agar bisa mengaturnya. Dengan kesehatan Jim yang terancam, Stanley bahkan berjanji untuk bergabung dengannya di sana jika dia membutuhkannya. Sesampainya di Barcelona, Jim sampai ke rumah persembunyian yang diatur oleh kontak Stanley dan menemukan senjata serta amunisi yang tertinggal di sana untuknya. Dia langsung melacak keberadaan Felix yang kini rupanya telah bersama dengan Annie, kekasihnya dulu yang telah dia titipkan pada Felix. Jim mengikuti Annie melewati kota hingga kemudian tiba di sebuah agen adopsi internasional. Beberapa saat kemudian, Jim menghadiri seminar di mana Felix menjadi salah satu pembicara. Dia membuat kehadirannya diketahui oleh Felix setelah ikut bersuara hingga membuat Felix tampak terganggu saat melihat keberadaan Jim tersebut di sana. Keduanya pun bertemu setelah sesi seminar berakhir. Dan Jim mengetahui bahwa Felix dan Annie sekarang sudah menikah. Felix berjanji untuk mencoba mencari tahu apapun yang dia bisa tentang serangan itu sebelum mengundangnya makan malam bersamanya dengan Annie. Don't fuck with me, Felix. It never happened. That's the way I'll go to, see. Tidak dapat menyangkal kesempatan untuk bertemu dengannya, Jim pergi ke sebuah restoran malam itu hingga membuat Annie terkejut melihatnya. Ternyata Felix tidak pernah bercerita tentang rencana pertemuan mereka dengan tujuan agar hal ini bisa menjadi kejutan baginya juga. Namun Annie merasa tidak nyaman bertemu Jim setelah sekian lama, terutama karena dia sekarang sudah menikah. Felix mencoba memperburuk keadaan dengan mengumumkan rencana adopsi mereka yang menyebabkan Annie semakin marah dan Jim turun tangan untuk mengusir Felix. You know what Felix want? I think it's a reason I'm staring at him. Karena malu, Annie keluar dari restoran dan Jim mengikutinya. Setelah menyusulnya, dia meminta maaf karena tiba-tiba kembali ke kehidupannya dan kemudian memberitahukan alamatnya kepada Annie. Kalau Felix masih ingin berbagi informasi apapun yang mungkin dia temukan tentang serangan itu. Annie pun kemudian bergegas pergi dengan keadaan marah. Keesokan harinya, Jim diundang oleh Felix dan istrinya untuk makan siang. Dia pun segera berkendara ke tempat kediaman mereka. Dan Jim yang agak mabuk memberitahu dia bahwa keraguannya mungkin benar tentang serangan baru-baru ini yang terkait dengan tragedi pada misi mereka dulu tersebut. Felix berulang kali mengabaikan panggilan masuk dan kemudian memberitahu Jim bahwa mereka semua ada dalam daftar panggilan pengadilan Kongres dan menyerahkan radar Interpol mengenai peristiwa di Kongo pada tahun 2006. Ketika Jim melihat nama Terence di daftar, dia bertanya-tanya mengapa Red dan Bryson yang ada dalam misi tidak disebutkan. Felix pun memberitahunya bahwa di antara tim yang terdiri dari 3 penembak, Jim rupanya adalah satu-satunya yang masih hidup sekarang. Menyadari ancaman terhadap hidupnya, Jim kemudian memberitahukan bahwa dia telah mengundang Stanley ke tempat ini hingga membuat Felix mulai bertingkah aneh sebelum dia meminta izin untuk pergi ke toilet. Jim mengikutinya dan mengambil teleponnya untuk memeriksa pesan-pesannya dengan tepat, mengantisipasi bahwa Felix memberikan informasi kepada seseorang. Jim yang ribut dengan Felix kemudian bertemu dengan Annie di tempat tidur mereka. Jim mengklarifikasi bahwa dia berbohong tentang mengundang Stanley dan menambahkan bahwa apa yang Felix lakukan malah akan membuat mereka semua mendapat masalah.
Hingga kemudian mereka pun menyadari tempat tersebut yang kini telah dikepung oleh pasukan musuh dan menarik Annie untuk segera turun meskipun Felix menolak untuk memahami betapa parahnya situasi. Sebuah serangan pun mulai dilancarkan. Jim berhasil menyelamatkan Felix dari serangan pertama. Namun Felix yang mabuk itu tiba-tiba malah membiarkan dirinya sendiri untuk menjadi target para penyusup yang telah berdatangan itu. Felix, no! Annie yang benar-benar terguncang kemudian mengikuti perintah Jim untuk tetap berada di dekatnya saat mereka dengan hati-hati melewati tempat itu untuk menghindari tim tentara bayaran yang sudah masuk. Saat Jim diam-diam bersembunyi di gudang anggur, Jim menyerang orang pertama yang sampai di sana, dan Annie dengan gelisah memperhatikan Jim yang begitu tenang mengambil senjata, rompi, dan juga perangkat komunikasi musuh. Saat musuh di luar melewati para pekerja di tempat itu, naluri pembunuh Jim muncul dan dia kembali memulai serangannya. Namun, dia berhasil dikejar oleh beberapa pasukan yang tersisa hingga terpaksa membuatnya lari dan berlindung di sebuah kamar mandi. Para tentara bayaran itu kemudian meledakkan pintu sambil menyerang Jim dengan banyak peluru sampai mereka berhenti dan memanggil Jim. Melalui tautan komunikasi mereka, tentara bayaran itu bahkan sempat mengirim unit mereka ke jendela atap. Tentara lainnya di luar menawarkan untuk menyelamatkan nyawa Annie jika dia mau menyerahkan dirinya. Namun Jim menolak melakukannya. Para tentara itu pun kemudian dengan cerdik membakar kamar mandi untuk membuka jendela atap. Namun Jim mengetahui ada seorang pria di sana dan dengan cepat langsung menghabisinya sambil memecahkan jendela atap. Menggunakan tubuh orang tersebut, Jim berlari melewati pintu yang terbakar dan melemparkan granat sebelum berlari ke Annie. Ledakan itu mengejutkan kedua tentara yang menghadang, sementara Jim dan Annie yang dengan cepat langsung keluar dari kamar mandi. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan kemudian dengan kencang melaju pergi sambil menaruh sebuah granat pada mobil musuh sebelum pada akhirnya mobil tersebut meledak tepat di hadapan pemimpin tentara yang mencoba untuk menghentikan pelarian Jim. Setelah merasa aman atas arahan Annie, mereka sempat mampir sebentar pada sebuah gudang petani untuk meminjam mobilnya. Di sini Annie mencoba untuk mendesak Jim tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak ada pilihan, Jim pun menceritakan semuanya dengan mengatakan tentang akses keamanan yang mereka berikan di Kongo rupanya adalah sebuah kedok belaka agar dia dan timnya dapat memasok senjata kepada para pemberontak. Dengan Felix yang diungkapkan berperan sebagai perantara, Jim akhirnya juga mengakui bahwa dialah sebagai pelaku atas tragedi pengeksekusian yang terjadi pada Menteri 8 tahun yang lalu, yang mana atas hal itu menyebabkan dia harus meninggalkan negara tersebut dan juga Annie. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat kembali untuk sementara waktu dan dia mencoba yang terbaik untuk menghubunginya, tetapi Felix selalu menghalangi dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di tempat yang Jim tuju. Jim memerintahkan Annie untuk berkeliling blok selama 15 menit dan juga menyuruhnya untuk meninggalkannya jika dia tak kunjung kembali. Dengan hati-hati Jim memasuki apartemennya dari jendela. Dia mengumpulkan barang-barangnya dan kemudian melihat sebuah kawat trip yang dipasang di pintu depan, terpasang pada sebuah bahan peledak. Merangkak melintasi ruangan, Jim melihat seseorang di apartemen di seberang jalan dan kemudian melepaskan kabel tersebut. Ingin mengelabui penyerangnya, dia kemudian berjalan ke depan gedungnya untuk memastikan mereka melihatnya kembali ke rumah dan dengan aman membuka pintu apartemennya. Mengetahui bahwa hal ini akan menggoda mereka untuk datang dan memeriksa, Jim pun mengaktifkan kembali jebakan tersebut. Sebuah ledakan besar akhirnya terjadi saat pintu itu dibuka oleh dua orang yang berhasil Jim tipu tersebut, sehingga mengakhiri penyerangnya. Sementara dia turun dengan aman untuk kembali menemui Annie. Mereka kemudian tiba di sebuah rumah Stanley yang lain. Jim akhirnya mengetahui bahwa sebuah organisasi yang berpura-pura menjadi perusahaan perdagangan internasional bertanggung jawab atas serangannya, yang ternyata dikelola oleh rekannya sendiri, yang tak lain adalah Terence. Dengan kesepakatan besar yang akan datang, perusahaan ini berusaha membersihkan jejaknya dari segala hal di masa lalu yang berpotensi membahayakan masa depannya. Stanley juga menyoroti fakta bahwa nyawa Annie kini dalam bahaya sejak Felix dieksekusi. It's running there. Hot word is the company. Anything reasonable.
Keesokan paginya, Jim meninggalkan pesan yang menyentuh hati untuk Annie dan mengucapkan selamat tinggal pada Stanley sebelum dia pergi sendirian. Jim tiba pada sebuah gedung kantor milik Terence di Gibraltar, yang mana di sini dia bertemu dengan agen Interpol bernama Jackie Barnes yang tiba-tiba mendekatinya. Jackie memberitahunya tentang penggerebekan Interpol terhadap perusahaan tersebut dan kemudian meninggalkan rincian kontaknya kepada Jim sebelum melanjutkan perjalanannya. Melihat Terence dalam perjalanan keluar beberapa saat kemudian, Jim kemudian meninggalkan pesan untuknya yang mengatakan bahwa dia punya waktu 1 jam untuk pergi ke akuarium dan menemuinya. Dan saat mereka bertemu, Jim langsung membawa Terence ke area terowongan untuk dia interogasi. Jim yang hampir tidak bisa mengatasi trauma cedera kepalanya bertanya pada Terence apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki situasi yang kini telah terjadi. Bersamaan dengan tim Terence yang mencoba mencari keberadaan mereka. I can see the companies. You were the team leader, Terry. What? I don't remember. Or is that the pet? Terence pun menjawab bahwa Jim harus pergi karena dia adalah orang terakhir yang telah mengetahui tentang masa lalunya. Jim terus berjuang saat Terence terus mengejeknya dalam upaya mengulur waktu untuk hidupnya sampai timnya datang dan menemukan mereka. Ketika Jim memberitahunya bahwa dia memiliki informasi tentang semua yang mereka lakukan di Kongo, Terence pun membalik keadaan dengan mengatakan bahwa Annie kini dalam bahaya ketika dia meninggalkannya. I have the man. Some wazoo say? No. Oh dear. Jim menembak Terence meskipun dia bersikeras bahwa menghabisinya tidak akan mengakhiri masalah karena akan selalu ada orang lain yang ingin mengakhiri hidupnya. Hingga tak lama berselang, tim Terence akhirnya berhasil menemukan mereka. Jim segera berlari dari sana sambil terus-menerus menembaki mereka dan berusaha untuk tidak melukai dirinya sendiri. Namun karena terburu-buru untuk pergi, dia tanpa sadar telah menjatuhkan buku hariannya. Dengan sakit kepala yang hebat, Jim kemudian mencoba memperingati Stanley tentang bahaya yang akan datang melalui sebuah pesan singkat. Namun sayangnya pesan tersebut tak sempat terkirim dikarenakan dirinya yang terlebih dahulu pingsan karena kesakitannya. Dan ketika dia sadar malam itu, Jim segera menelepon Stanley, yang kemudian teleponnya malah ditanggapi oleh Terence, yang terlihat sedang menyekap Stanley dan juga Annie. Terence memberitahu Jim tentang kesetiaan Stanley yang begitu loyal kepadanya, dengan tidak memberikan informasi apapun yang dia minta. Bahkan Stanley dengan berani meminta Jim untuk segera menghabisi Terence, yang mana hal itu tentu saja membuat Terence kesal dan langsung mengeksekusinya. Terence kemudian memberitahu Jim bahwa buku catatannya lah yang telah mengarahkan mereka ke tempat persembunyian Stanley ini. Menyadari Annie yang terpojok, Jim pun mengeluarkan sebuah kartu asnya yang berbentuk sebuah video masa lalu Terence yang telah berperan sebagai otak atas kasus pengeksekusian terhadap menteri yang dulu pernah Jim lakukan bersama timnya. Dengan video tersebut, Jim pun menawarkan Annie untuk diserahkan kepadanya jika video tersebut tak ingin diungkapkan ke media. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bertemu pada sebuah arena Matador, yang mana sebelum itu Jim terlebih dahulu menghubungi agen Jackie untuk meminta bantuannya. You want every don't, I'm gonna throw it out. Terence dan agennya yang berkumpul di arena itu kemudian mendapatkan telepon dari Jim yang memintanya untuk segera mengeluarkan Annie dari tribun agar kesepakatan bisa berjalan dengan lancar. Jim yang sengaja memperlihatkan dirinya berhasil memancing Terence untuk mengirim anggotanya untuk mengejarnya, yang mana pada akhirnya anak buah Terence itu pun berhasil ditumpas oleh Jim dengan begitu mudah. Tak hanya sampai di situ, salah satu yang lainnya juga berhasil ditumbangkan oleh Jim dengan memanfaatkan beberapa banteng yang dia lepas. Sebuah baku tembak pun akhirnya terjadi di antara mereka. Beruntung Jim berhasil unggul, meskipun dia juga harus menerima luka tembak yang lumayan fatal. Terence menyadari hal itu kemudian langsung meminta bawahan kepercayaannya untuk segera menyusul Jim, yang pada saat itu terlihat sedang berusaha mengobati luka yang berada di tubuhnya. Terence berusaha pergi sambil membawa Annie secara paksa, namun sial bagi dirinya, Annie tiba-tiba malah berhasil kabur di tengah kerumunan penonton yang sedang asik menyaksikan pertunjukan tersebut.
Di sisi lain, Jim akhirnya bertemu dengan kaki tangannya Terence yang ahli tersebut, saling bertukar tembakan hingga pada akhirnya berujung pada sebuah duel 1 lawan 1 yang begitu epik. Jim sempat kewalahan, namun dengan tekadnya yang begitu kuat, Jim akhirnya berhasil menghabisi pria tersebut dengan sebuah pisau yang mereka perebutkan dan kemudian melemparkan tubuhnya dari pagar yang membuat seekor banteng terlihat lepas. Setelah berlarian di sekitar tempat itu, Annie akhirnya melihat Jim. Begitu juga dengan Terence yang muncul, yang langsung menodongkan pistol ke arah Annie untuk segera mendapatkan file videonya. Saat Terence bergerak maju secara bertahap, pandangan Jim yang kabur rupanya masih cukup akurat untuk menembakkan beberapa peluru ke arah Terence yang lengah itu. Saat Annie bergegas untuk meraih Jim, sebuah pintu terbuka, menyebabkan seekor banteng yang telah bebas kini berlari keluar dan seketika dengan cepat langsung menyerang Terence hingga membuatnya meninggal seketika. Atas kejadian itu, beberapa petugas polisi bersenjata pun akhirnya datang mengamankan Jim hingga membuatnya terpisah dari Annie. Di rumah sakit beberapa saat kemudian setelah Jim sadar, agen Jackie pun datang untuk menginterogasinya. Jim berjanji untuk bekerja sama dalam penyelidikan Interpol, yang akhirnya mengarah pada penangkapan seorang bos organisasi pertambangan terbesar di dunia karena terlibat dalam peristiwa tersebut. Of one of the world arrests triggered by after a length the case raises new regardless of the. Seiring berjalannya waktu, Jim akhirnya dibebaskan dari penjara dan dia kembali ke Kongo untuk pada akhirnya kembali bertemu dengan Annie yang dia sayangi tersebut. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.